Cahaya Quran lebih kentara dari semua cahaya yang ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugh majma'al bahraini aw amdiya huquba. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada teman mudanya, "Aku tidak akan berhenti menempuh perjalanan ini sebelum aku sampai ke tempat pertemuan dua lautan, meskipun aku harus berkelana berabad-abad lamanya." Tafsir nomor 1704. Mulai dengan ayat ini, masalah Isra Nabi Musa alaihissalam dibahas. Seperti telah dikemukakan di atas, para pengikut Nabi Isa alaihissalam mencapai kekuasaan dan kesejahteraan duniawi yang besar. Dan dalam perjalanan mereka yang senantiasa berubah-ubah itu telah dua kali meninggalkan jejak yang tidak dapat dihapuskan dari sejarah dunia. Masa kesejahteraan yang dua kali dialami bangsa-bangsa Kristen itu diumpamakan dalam ayat 33 sebagai dua kebun. Masa yang pertama mulai dengan masuknya Kaisar Roma Konstantin ke agama Kristen. Tatkala agama Kristen menjadi agama negara dan keadaan demikian tetap bertahan hingga lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masa yang kedua dan yang lebih penting di antara kedua masa ini telah dijelmakan di zaman ini, ketika bangsa-bangsa Kristen dari Barat telah memperoleh kekuasaan dan kehormatan begitu besar, sehingga bangsa-bangsa di Asia dan Afrika harus melayani mereka seperti hadim-hadim dan budak-budak sahaya. Di tengah-tengah dua kebun itu mengalir suatu sungai. Ayat ke-34, sungai itu menandakan lahirnya dan naiknya ke jenjang kekuasaan agama Islam yang meninggalkan bekas amat mendalam pada sejarah manusia di tengah masa peralihan antara kedua kurun zaman tersebut. Untuk memberikan latar belakang sejarah bagi urusan ini dan untuk membuatnya nampak seperti suatu keseluruhan yang bersambungan, penjelasan agak terperinci tentang Isra Nabi Musa alaihissalam telah diberikan dalam ayat ini dan beberapa ayat yang berikutnya. Nabi Musa alaihissalam telah menubuatkan kedatangan seorang nabi yang serupa dengan beliau. Keterangan Ulangan pasal 18 ayat 18. Nubuatan ini telah disinggung pula dalam Al-Quran pada surah ke-73 ayat 16. Dengan meletakkan uraian mengenai perjalanan rohani Nabi Musa alaihissalam di tengah-tengah uraian mengenai penghuni-penghuni gua dan Yajuj Majuj yang melukiskan dua zaman, ialah zaman permulaan agama Kristen dan kemajuannya di zaman kemudian. Al-Quran telah menunjuk kepada kenyataan bahwa Nabi yang dijanjikan dalam nubuatan Nabi Musa alaihissalam yang harus pula berlaku sebagai masil atau serupa, beliau akan muncul di tengah-tengah dua kurun zaman itu. Dengan demikian, kejadian-kejadian tersebut telah diuraikan menurut urutannya dalam sejarah. Tafsir nomor 1704,
Hukub itu kata jamak dari hukbah yang berarti masa panjang. Masa tidak tentu, zaman 70 tahun atau lebih. Isra'nya Nabi Musa alaihissalam seperti pula Isra' Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, surah ke-17 ayat 2, bukan merupakan perjalanan jasmani, melainkan suatu pengalaman rohani yang melalui pengalaman itu Nabi Musa alaihissalam dipindahkan dari badannya yang terdiri dari daging dan darah kepada suatu badan rohani. Bible dan Al-Quran kedua-duanya mendukung pendapat ini. Beberapa keterangan yang diajukan dalam mendukung pendapat itu adalah sebagai berikut. 1. Bible yang dianggap oleh orang-orang Kristen suatu naskah yang kurang lebih dapat dipercaya mengenai kehidupan Musa alaihissalam. Sama sekali tidak menyebut kejadian yang sangat luar biasa dan ajaib itu. Bahkan secara sambil lalu pun tidak menyinggungnya. 2. Sebelum dan sesudah Nabi Musa alaihissalam ditugaskan sebagai Nabi Allah, beliau diketahui hanya satu kali menempuh perjalanan, yaitu ke Midian. Bible dan Al-Quran kedua-duanya menyebut perjalanan itu. Keduanya bersepakat juga bahwa Musa alaihissalam menempuh perjalanan ke Midian itu seorang diri. Sedang dalam perjalanan yang disinggung dalam ayat ini dan ayat-ayat berikutnya telah dikemukakan bahwa beliau ditemani oleh muridnya. 3. Tiada tempat di dunia yang dikenal dengan nama Majma' Bahrain. Ungkapan ini hanya dapat berarti tempat bertemunya dua lautan. Tempat seperti itu yang paling dekat kepada tempat tinggal Nabi Musa alaihissalam sesudah beliau meninggalkan Mesir ialah Babul Mandab yang mempersatukan Laut Merah dengan Lautan Hindia, dan Selat Dardanella yang menggabungkan Laut Tengah dengan Laut Marmora, dan Al-Bahrain tempat bertemunya perairan Teluk Persia dengan Lautan Hindia. Dari semua tempat ini hanya Selat Dardanella yang mungkin merupakan teluk. Tempat pertemuan seperti itu dapat terjadi. Sebab pada zaman dari Mesir ke selat itu terletak Kan'an yang menjadi tempat tujuan Nabi Musa alaihissalam. Tetapi yang tidak dapat dicapai oleh beliau di masa hidupnya. 3 tempat tersebut semuanya berjarak kurang lebih 1000 mil dari tempat tinggal Nabi Musa alaihissalam. Dan mengingat tidak adanya sarana lalu lintas dan pengangkutan yang baik pada masa itu, beliau niscaya memerlukan beberapa bulan untuk menempuh jarak yang begitu panjang itu. Dan Nabi Musa alaihissalam tidak dapat meninggalkan kaum beliau untuk waktu begitu lama tanpa membahayakan kesejahteraan rohani mereka. Lebih-lebih sesudah beliau mengalami pengalaman pahit mengenai mereka ketika beliau meninggalkan mereka selama 40 hari waktu beliau pergi ke Gunung Tur. Ungkapan Majma' al-Bahrain agaknya menunjuk kepada tempat bertemunya dua agama, ialah agama Nabi Musa alaihissalam dan agama Islam. Kecuali bukti-bukti dari luar ini, ada pula banyak bukti dari dalam seperti nampak dari ayat 61 sampai 83 yang menunjukkan bahwa perjalanan itu bukan suatu kejadian jasmani, melainkan pengalaman rohani Nabi Musa alaihissalam. Hamba Allah itu melubangi perahu, ayat ke-72, supaya perahu itu jangan dirampas oleh raja. Apakah perahu itu masih dapat melaut sesudah dirusakkannya ataukah tidak? Jika perahu itu dapat melaut, mengapa tidak dirampas oleh raja? Jika tidak dapat melaut, mengapa tidak tenggelam? Di alam jasmani ini tidak pernah diketahui ada sebuah perahu yang tetap terapung setelah dibuat lubang yang besar pada lunasnya atau dasarnya. Tetapi dalam kasyaf, hal semacam itu mungkin terjadi. B. Di alam jasmani ini tiada manusia yang berakal, lebih-lebih seorang nabi yang akan merenggut nyawa seseorang tanpa alasan yang sah.
seperti yang katanya disebut telah dilakukan oleh hamba Allah itu. Ayat 75. C. Bagaimana mungkin Nabi Allah yang besar dan seorang yang amat mulia lagi berpandangan jauh seperti Nabi Musa alaihissalam dapat menyalahkan hamba Allah, oleh karena hamba Allah itu tidak sudi menuntut upah dari dua anak laki-laki miskin yang yatim sebagai uang lelah untuk memperbaiki dinding rumah mereka yang telah ambruk itu. Disebabkan hanya karena orang-orang di kota itu telah menolak untuk menjamu Nabi Musa alaihissalam dan hamba Allah itu. Perlakuan apakah yang dibuat oleh anak-anak yatim itu sehingga menjadikan Nabi Musa alaihissalam tidak senang terhadap mereka? Para penghuni kota itu sendirilah dan bukan anak-anak itu yang telah menolak untuk menjamu mereka sebagai tamu. D. Tidaklah masuk akal bahwa seorang nabi besar seperti Musa alaihissalam akan menempuh suatu perjalanan yang meletihkan itu untuk mencari hamba Allah, hanya untuk belajar dan beliau bagaimana caranya membuat lubang dalam perahu dan membunuh seorang pemuda, ataupun memperbaiki suatu dinding tanpa minta balas jasa. Selain daripada itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan suatu ketika bersabda, alangkah baiknya bila Musa alaihissalam berdiam diri supaya Tuhan membukakan kepada kita lebih banyak rahasia gaib. Hadis riwayat Bukhari, kitab At-Tafsir. Tetapi dalam perbuatan luar biasa yang konon telah dilakukan oleh hamba Allah itu, sedikit pun tidak nampak rahasia-rahasia gaib. Menurut Mawardi, hamba Allah itu yang untuk menemuinya Nabi Musa alaihissalam telah menempuh perjalanan bukanlah seorang manusia, melainkan seorang malaikat Allah. Semua kenyataan ini bila diperhatikan keseluruhannya akan menampakkan bukti-bukti yang sangat kokoh kuat bahwa perjalanan Nabi Musa alaihissalam tidak lain hanyalah suatu kasyaf yang perlu ditakwilkan dan ditafsirkan untuk mengerti hakikat dan maknanya yang sebenarnya. Kata-kata teman mudanya ayat 61 dapat menunjuk kepada Yusak bin Nun, tetapi lebih tepat lagi bila dikenakan kepada Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam itu teman muda beliau yang datangnya bukan hendak merombak hukum Taurat atau kitab nabi-nabi, melainkan hendak menggenapkannya. Keterangan Matius pasal 5 ayat 17. Kata-kata aku tidak akan berhenti menempuh perjalanan ini sebelum aku sampai ke tempat pertemuan dua lautan, menunjukkan bahwa teman muda Nabi Musa alaihissalam menemani beliau menjelang akhir perjalanan beliau. Nabi Musa alaihissalam tidak nampak membawa teman muda itu untuk bersama beliau dari waktu permulaan perjalanan beliau. Nabi Isa alaihissalam datang 1400 tahun sesudah beliau. Kata-kata meskipun aku harus terus berkelana berabad-abad lamanya menunjukkan bahwa syariat Musa alaihissalam masih akan tetap berlaku beberapa abad lamanya. Jangka waktu mulai dari zaman Nabi Musa alaihissalam sampai kepada kebangkitan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika zaman Nabi Musa alaihissalam berakhir meliputi 2000 tahun lebih. Falamma balagha majma' bainihima nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Maka tatkala mereka berdua sampai ke tempat di mana kedua lautan itu bertemu, mereka lupa ikan mereka. Dan ikan itu cepat-cepat mengambil jalan ke laut. Tafsir nomor 1705. Hut atau ikan bila dilihat dalam kasyaf berarti rumah-rumah peribadatan orang-orang muttaqi. Ta'tirul Anam. Menurut arti kata itu ungkapan maka tatkala mereka berdua sampai ke tempat di mana kedua lautan itu bertemu,
mereka lupa akan ikan mereka. Mengandung arti bahwa pada ketika agama Musawi dan agama Islam akan bertemu, yaitu bila syariat Musawi tidak akan berlaku lagi dan syariat Islam akan mulai berlaku, maka takwa yang sejati akan lenyap dari pengikut-pengikut Nabi Musa alaihi salam dan Isa alaihi salam. Dan selanjutnya, ketakwaan sejati itu akan merupakan ciri khas pengikut-pengikut syariat baru itu. Surah ke-48 ayat 30. Catatan kaki di ayat ke-62. Ayat-ayat 61 sampai 62 ini mengisyaratkan kepada satu kasyaf Nabi Musa alaihissalam di mana diperlihatkan Isa yang akan datang dalam umat Musa alaihissalam akan berjalan dengan beliau. Yang dimaksud dengan ikan adalah ajaran rohani yang merupakan makanan rohani. Yang dimaksudkan pertemuan dua lautan adalah pertemuan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan umat Musa alaihi salam, yaitu orang-orang yang beriman kepada Nabi Isa alaihi salam serta umat Musa alaihi salam akan ada sampai zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi jauh sebelumnya orang-orang Kristen sudah sangat rusak. Inilah yang dimaksud ikan terlepas dari tangan. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah ahsanal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya Quran lebih kentara.